Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya karena sudah hadir dan juga berkenan untuk menjadi salah satu istilahnya partisipan ya untuk kegiatan di malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya untuk eh, membuka kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, setelah berdoa, tak kenal maka tak sayang. Nah, seperti biasa, kita perlu kenalan terlebih dahulu, dimulai dari aku sendiri, yakni aku Noni Dataskia Aulia, bisa dipanggil Noni, dan untuk kegiatan hari ini, aku menjadi salah satu fasilitator untuk kegiatan hari ini. Nah, sebenarnya mungkin kalian pada masih bertanya-tanya ya, kira-kira kalian ini berkumpul di salah satu media itu yaitu berupa Zoom itu kegiatannya berupa apa. Nah, jadi di malam hari ini acara kita ini bertujuan untuk memperkenalkan dan juga mengetahui lebih dalam terkait obesitas yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, um, for information juga, aku bakal ngasih sedikit disclaimer bahwa sebenarnya kondisi obesitas di Indonesia itu tiap tahun um, selalu bertambah karena dilihat dari data-data yang sudah ada, salah satunya yakni ada Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi obesitas khususnya untuk tingkat dewasa yaitu umur lebih dari 18 tahun itu mencapai 21,8 itu di tingkat nasional. Nah, belum lagi di tingkat-tingkat setiap provinsi itu kan pasti data-datanya berbeda. Ada yang bisa dari bisa lebih dari 21,8 ataupun juga kurang dari 21,8 tergantung dari daerah masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Dan di kegiatan kali ini yang paling utama yakni kami nantinya akan meminta pendapat teman-teman dan juga kami akan melihat pendapat teman-teman kira-kira bagaimana sih pendapat kalian tentang obesitas ini sendiri dan apakah mungkin kalian punya pengalaman tertentu nih terkait apapun yang berkaitan dengan obesitas seperti itu. Oke, setelah aku tadi memperkenalkan tentang tujuan kita hari ini, ada baiknya kita lebih kenalan, kita mau kenalan dulu ya dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin bisa dimulai dari teman-teman. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Miko dari Gizi 4A FKM UNER. Salam kenal. Perkenalkan, saya Elsa Lovita, bisa dipanggil Elsa dari Gizi FKM UNER. Halo semuanya, perkenalin aku Sabrina, sama dari Gizi 4A FKM Unai. Halo teman-teman semua, kenalin aku Faiza Primaharani dari Gizi FKM Uner sebagai notulen. Semuanya, perkenalkan nama Gita Ibernia Putri, bisa dipanggil Gita dari Gizi 4A FKM Unai. Oke, halo teman-teman, aku Pinkan dari Gizi 4A juga. Salam kenal. Halo teman-teman, aku Kinan dari Gizi 4A FKM Uner. Salam kenal. Oke, nah setelah kami dari fasilitator berkenalan, nah sekarang waktunya untuk teman-teman peserta untuk berkenalan juga. Mungkin bisa aku tunjuk ataupun mungkin ada yang volunteer mau duluan. Oke, aku tunjuk dulu ya. Ini ada yang on cam, ada yang namanya Aprilia. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu.
Halo, kenalin namaku Aprilia dari Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya. Kenal April, panggilannya apa nih? Aprilia, Lia? April aja. Salam kenal April. Terus bahas selanjutnya ada Adinda Livia, silakan berkenalan. Oke, mungkin sekarang masih ada kendala ya. Untuk selanjutnya yakni ada Rahma Kurnia Sinta. Ya, teman-teman semua, maaf banget ya, aku belum bisa on cam soalnya lagi jaringannya. Kenalin, aku Rama Kurnia Sinta dari UGM. Oke, halo Rahma. Salam kenal. Terus untuk selanjutnya yakni ada Devita Dwina. Perkenalkan, saya Devita Dunara Manisa dari UM. Halo Devita. Terus bahas selanjutnya yakni ada Syifa Amelia. Halo, aku Syifa Amelia dari Universitas Brawijaya. Salam kenal semua. Salam kenal. Terus untuk selanjutnya yakni ada Revia. Silakan berkenalan. Iya, halo semua. Kenalin aku Revia dari Unair. Ya, halo Revia. Terus untuk selanjutnya yakni ada Rio. Halo, nama saya Rio, salam kenal. Halo Rio, salam kenal. Terus untuk selanjutnya yakni ada Dek Naura Syafa Mahira. Halo, perkenalkan nama aku Naura Syafa dari Farmasi UNER. Salam kenal. Oke, halo, salam kenal juga. Oke, setelah kita semua berkenalan, ini kayaknya semuanya udah pada kenalan ya. Jadi mungkin bisa kita langsung lanjut aja ke acara berikutnya. Nah, jadi untuk diskusi ini ada beberapa rules atau aturan yang harus kalian ikutin ya. Aturannya nggak yang kolot-kolot banget sih. Ini gampang banget. Nah, diskusi ini kalian dilarang membuat kegaduhan, dan juga yang utama adalah dilarang bikin gaduh. Tapi yang paling utama itu dilarang berdiskusi. Jadi kalau misal kalian dikasih topik tentang A misalnya, terus kalian diperkenankan untuk berpendapat. Jadi itu semuanya harus sesuai dengan hati nurani kalian, dan juga tentang harus sesuai dengan keyakinan kalian ataupun pandangan kalian tentang topik itu. Kira-kira jawabannya gimana ya? Kira-kira gimana ya? Seperti itu. Terus juga dilarang mencontoh jawaban. Nah, kalau misal dia udah dilarang mencontoh jawaban, berarti itu tetap basicnya harus sesuai sama keyakinan kalian. Terus pendapat yang ditulis sesuai dengan pendapat masing-masing. Jadi tetap sesuai hati kalian, meskipun kalian aku nggak tahu nih, nggak apa-apa, it's okay. Itu semuanya tetap harus sesuai dengan kira-kira kalian mandang itu seperti apa gitu. Nah, terus jawabannya nanti terkait tentang topik diskusi itu dikirimkan melalui direct message ataupun PC di chat Zoom ya. Dan itu nanti dikirimkan ke fasilitator, yakni Kak Kinan. Kak Kinan bisa saya hai dulu. Hai semuanya. Oke, nanti dikirimin ke Kinan ya untuk jawaban kalian. Nah, setiap satu poin pertanyaan ataupun satu poin yang nantinya bakalan nanyain kalian tentang pendapat kalian tentang obesitas, itu harus satu pendapat saja, nggak boleh ada dan atau kata atau. Jadi harus pure satu jawaban aja tiap satu pertanyaan. Kira-kira semuanya udah paham ataupun mungkin ada yang masih dibingungin? Mungkin bisa kasih reaction ataupun on mic, ataupun mungkin ramein di chat Zoom juga boleh. Gimana dari Aprilia? Apakah mungkin udah jelas? Dari Adinda juga udah jelas?
Terus dari Devita, apakah juga udah jelas? Oke, Devita udah jelas ya. Terus dari Rahma Kurnia juga udah jelas? Oke, terima kasih semuanya buat reaction-nya. Kira-kira semuanya udah pada jelas ya? Sebelum kita masuk diskusi, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Jadi biar pemanasan gitu. Sebelum kita masuk ke topik yang ibaratnya agak berat, kita mau pemanasan dulu nih, jadi melalui ice breaking. Oke, untuk ice breaking ini kira-kira apa sih? Ini gampang banget ya. Ini kayak semacam game kecil yang mana aku nanti bakalan kasih suatu pertanyaan yang nanti kalian bisa jawab pernah atau nggak pernah. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang masa kecilnya suka makan? Yang iya boleh angkat tangan ya. Boleh kasih reaction atau boleh kasih fitur raise hand. Oke. Masa kecilnya nggak ada yang pada suka makan? Ini yang raise hand cuma beberapa orang aja. Nah, kira-kira aku mau nanya nih ke Shiva. Kalau semisal masa kecilnya Shiva itu suka makanan apa? Kayaknya banyak ya. Terus apalagi kayak cemilan-cemilan, makanan manis gitu kali ya. Makanan manis ya, pasti didominasi oleh makanan manis. Kalau semisal kayak gorengan-gorengan gitu suka nggak? Kalau masa kecil kayaknya belum ya. Cuman sekarang suka sih apa-apa. Terima kasih, Shiva. Terus selanjutnya aku mau nanya pendapat dari Revia. Kira-kira pas masa kecil suka banget makan sama makan makanan apa? Manis sama lebih ke gurih. Kayaknya di sini semuanya pada suka manis ya. Mungkin sama-sama gurih gitu konsumsi makannya. Oke, terima kasih. Sekarang boleh dimatiin dulu fitur raise hand atau reaction-nya, karena kita bakalan fokus ke pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang buat pertanyaan yang kedua, yakni aku mau nanya, siapa yang menganggap kalau gendut itu lucu? Mungkin kayak cabi, ih gemas, mau aku coba pipinya. Siapa yang menganggap kalau gendut itu lucu? Bisa sekarang fitur raise hand-nya munculin, ataupun reaction apapun itu. Oke. Siapa aja nih yang udah ngasih reaction? Masih Revia sama Shiva Amelia. Buat Rio, buat Nora Syafa, buat Aprilia, ini juga Aprilia udah. Terus ada Devita sama Adinda. Kira-kira menurut kalian apakah kalau misal gendut itu lucu? Terus buat Rahma juga, kira-kira gimana buat pendapatnya kalian? Kalau misal apakah gendut itu lucu? Oke, sekarang aku mau nanya pendapat dari Devita Dwina. Kalau semisal gendut itu lucu atau gimana? Tapi lucu. Oke, lucu ya, kayak gemes gitu ya pastinya. Terus oke, terima kasih Devita. Terus aku mau nanya pendapat dari April. Gimana April, pendapat kamu tentang kalau misal ada orang yang bilang gendut itu pasti lucu, gimana? Aku setuju sih. Oke, mungkin ada alasan lain nggak kenapa setuju? Kayak misalnya enak dilihat, kayak gemes gitu, mau noel-noel pipinya gitu. Ya, kayak gendutnya kayak cabi gitu, gemes sih. Kalau semisal gendutnya kayak yang gendut banget, itu gimana? Apakah semakin lucu atau gimana?
Tergantung sih. Tergantung gimananya, ayo. Mungkin kayak lebih ke tergantung tiap-tiap orangnya gitu ya kali ya, April ya. Betul, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang bisa diturunin reaction-nya atau fitur raise-nya, karena kita bakal masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan ketiga ini yakni aku mau nanya, siapa yang lebih suka ngemil daripada makan berat? Sekarang 1, 2, 3 bisa diangkat. Kalau misal kalian setuju fitur raise-nya ataupun demonya ataupun apapun itu, siapa yang lebih suka ngemil daripada makan berat? Aku juga mau raise hand. Aku juga nggak mau kalah sama teman-teman di sini. Nah, sekarang aku mau nanya ke tadi Devita udah, Revia udah, Apriada udah, Civa udah. Aku mau nanya ke Adinda Alivia. Sekarang masih belum raise hand nih. Oke, mungkin masih ada kendala juga ya. Sekarang aku mau nanya ke Dek Naura Syafa. Tadi bilangnya lebih suka ngemil daripada makan berat. Kira-kira ada alasan tersendiri nggak sih? Kalau ngemil itu kayak bisa ngisi waktu luang gitu loh, Kak. Jadi kayak nggak ngerasa gabut gitu aja kalau ngemil. Oke, berarti kayak lebih ke pelengkap aktivitas sehari-hari ya. Rasanya kayak nggak lengkap nih kalau misal mulut itu nggak ngunyah sesuatu gitu. Benar banget. Oke, terima kasih Denaura. Terus sekarang aku mau nanya, mungkin tadi udah nanya ke Naura juga ya. Sekarang aku mau nanya lagi-lagi ke Revia. Aku mau nanya pendapat kamu, kenapa sih kamu lebih suka ngemil daripada makanan berat? Enak aja. Emangnya makanan berat nggak sama-sama enak? Atau mungkin kayak lebih ke maunya yang ringan-ringan aja gitu? Tergantung mood sih. Tergantung mood. Mungkin kalau misal lebih makanan ringan itu lebih kayak lebih instan gitu ya, terus lebih cepat, jadi nggak ribet gitu mungkin. Itu enggak, Revia? Iya, betul. Nah, kira-kira lebih suka ngambil makanan yang kayak gimana sih, Revia ini? Kayak ciki-ciki gitu loh. Ciki-ciki, yang kayak gurih-gurih gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Revia dan juga Naura udah memberikan respon pas ditanya. Terus sekarang bisa di lower hand dulu untuk semuanya, karena kita bakalan mau nanya beralih ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, aku mau nanya, siapa yang suka olahraga? 1, 2, 3. Bisa sekarang raise hand. Atau yang bilang siapa yang suka olahraga, olahraganya ini apapun ya. Bisa kayak nge-gym, jogging, ataupun renang, ataupun mungkin kayak basket, bola voli, dan juga yang lainnya. Nah, ini ada dari Rio. Ada dari Rio, terus ada Kinanti. Terus buat teman-teman yang lain, Aprilia apakah suka olahraga? Kayaknya semuanya pada senyum-senyum ketawa gitu ya. Ada apa ini kalau misalnya ditanya olahraga kok pada senyum-senyum? Terus Shiva, ini juga belum raise hand. Nah, ini ketawa juga. Terus ada Devita, ada Denaura, ada Adinda, ada Rahma juga, ada Derevia, juga belum raise hand. Nah, oke, aku mau nanya ke Rio, kenapa Rio suka olahraga? Karena biar sehat aja sih. Oke, selain itu, selain sehat, ada alasan tertentu lainnya nggak? Mungkin kayak bikin, karena itu hobi aku, ataupun apapun itu. Nggak ada. Oh, oke. Terus kira-kira sukanya olahraga yang kayak gimana? Ataupun mungkin jogging, renang, Futsal, atau apa? lebih futsal sih. Kenapa futsal? Ya biar ngelatih tenaga juga. Oke, terima kasih Rio. Nah, tadi aku udah nanya, tadi aku udah nanya ke Rio yang bilang kalau dia suka olahraga. Terus sekarang aku mau nanya ke siapa ini yang tadi masih belum raise hand? Aku mau nanya ke Shiva. Kenapa Shiva nggak suka olahraga? Sebenarnya banyak alasan juga sih ya. Mungkin karena kuliah ini kan banyak waktu yang tersita buat tugas dan lain-lain. Jadi kayak ada waktu dikit tuh pengennya istirahat aja gitu sih. Mager juga. Oke, mager gitu ya. Jadi kalau misal nih disuruh pilih antara olahraga ataupun mager-mageran, Shiva lebih milih mana? Waduh, mager ke mageran gimana tuh? Kayak misalnya, aku mau nonton drakor aja nih daripada jogging-jogging gitu. Sejujurnya kayaknya lebih pilih tidur sih ya. Oke. Kalian istirahat. Tapi mungkin kalau sesekali ada temen yang ngajakin
olahraga gitu buat ngisi waktu luang boleh juga olahraga. Oke, terima kasih Syifa, terima kasih juga Rio atas jawabannya, atas pendapatnya sih lebih tepatnya. Oke, berarti bisa dimulai ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Yang perlu aku tekankan lagi, jawabannya dikirim via PC ke fasilitator. Dan tidak boleh ada dan atau kata atau. Jadi pure satu pendapat saja. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke sesi diskusi kita. Untuk Kinan bisa share screen Jamboard-nya. Jadi kita lewat Jamboard ya untuk sesi diskusi hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita buat nulis pendapat kalian apapun itu, satu pendapat aja tentang apakah penyebab obesitas. Misalnya nih, aku jawabnya kayak mager ataupun banyak tidur gitu. Jadi satu jawaban aja. Bisa dimulai dari sekarang. Lengkap nih. Oke, kita udah punya semua jawaban dari kalian semua. Ada yang bilang kurang olahraga, pola makan tidak sehat, pola makan yang salah, kurang aktivitas fisik, sampai suka makan dan tidak diimbangi dengan olahraga. Nah, sekarang aku mau nanya alur, kita akan mengelompoki jawaban-jawaban ini ke beberapa alur. Ini ada alur 1 sampai alur yang lainnya. Nah, maksudnya alur ini apa? Nah, maksudnya kita akan mengelompokkan jawaban-jawaban kalian yang sekiranya sama, kita tempatkan di alur yang sama. Kalau semisal nggak sama, kita bikin alur yang baru. Atau alur kedua, alur ketiga, dan juga yang lainnya. Misalnya, aku kasih contoh. Buat alur yang pertama, untuk jawaban yang pertama, kurang olahraga. Setuju nggak ditaruh di alur 1? Oke, setuju. Nah, terus yang kedua, jawaban yang kedua, kira-kira pola makan tidak sehat apakah perlu dimasukin ke alur 1? Nah, karena kurang olahraga sama pola makan tidak sehat ini nggak relate, jadi kita bikin alur yang berikutnya. Ini alur 2. Jadi untuk alur yang pertama, kurang olahraga. Jadi kuncinya adalah olahraga, terus aktivitas fisik, dan juga yang lainnya. Jadi yang bisa masuk ke jawaban yang pertama, jadi ada kurang olahraga, sama kurang aktivitas fisik. Kira-kira teman-teman di sini udah pada paham? Mungkin bisa kasih reaction-nya. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham semuanya? Yuk, semuanya pada on mic ya sekarang, biar kita bisa ramein Zoom ini gitu. Karena aku juga pengen dengar suara kalian. Oke, untuk alur yang pertama,
Kira-kira setuju nggak kalian kalau misal kurang olahraga dimasukin ke alur yang pertama? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Yang lainnya pada setuju? Shiva, setuju? Setuju. Setuju, Kak. Oke, setuju ya. Terus untuk yang kedua, kurang aktivitas fisik, kalau semisal dimasukin ke alur yang pertama, setuju nggak? Kira-kira relate atau nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Yang lain, Revia, Rio, Nora, Syafa, gimana setuju? Aprilia setuju? Devita setuju? Setuju. Oke, terus untuk yang kedua, pola makan tidak sehat. Kira-kira apakah ini perlu dimasukin ke alur satu atau alur berikutnya? Ingat, setiap alur, satu alur itu harus relate. Kira-kira apakah olahraga sama pola makan tidak sehat itu relate? Apakah harus dimasukin ke alur berikutnya, yaitu alur kedua? Gimana teman-teman? Alur yang berbeda. Alur yang berbeda. Terus yang lain? Berbeda. Yang lain gimana? Aprilia, Devita, apakah harus ditempatin di alur yang berbeda? Revia, Rio? Alur yang berbeda. Oke, kita tempatin alur yang berbeda ya untuk pola makan tidak sehat. Terus untuk jawaban berikutnya, yakni ada pola makan yang salah. Kira-kira apakah masuk ke alur 1, 2, atau alur yang berbeda? Bisa on mic? Alur yang kedua. Yang lain Alur yang apakah alur kedua. kedua? Oke, setuju semuanya ke alur kedua ya. Bisa dimasukin karena pola makan yang salah. Nah, terus makan terlalu banyak, apakah perlu dimasukin ke alur 1, alur 2, ataupun alur ketiga kita bikin baru? Ayo teman-teman, gimana untuk makan terlalu banyak? Apakah relate di alur 1, alur 2, ataupun nggak relate sama sekali, jadi kita harus move ke alur ketiga buat makan terlalu banyak? Gimana? Buat pilih alurnya pilih yang mana? Alur 1, alur 2, atau bikin alur lagi? Gimana buat alur 2? Yang kedua. Yang kedua, alur 2 juga. Setuju? Oke, makan terlalu banyak, kita tempatin di alur kedua. Terus balik lagi, di jawaban kurang olahraga. Kita udah nemuin alur 1 sama alur 2. Kira-kira buat kurang olahraga, yang masih belum termasuk ke dalam alur, mau ditempatin di alur 1 juga, ataupun alur 2, atau bikin alur lagi? Alur 1. Oke, alur 1 ya. Oke, buat kurang olahraga dimasukin ke alur 1. Terus buat jawaban banyak makan. Kira-kira ditempatin di alur mana? Alur yang kedua. Yang lain? Alur kedua juga? Alur yang kedua. Oke. Buat jawaban banyak makan, silakan ditempatkan di alur kedua. Oke, nah kita sisa satu jawaban aja, yakni ada suka makan dan tidak diimbangi dengan olahraga. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak rules tadi yang bilang bahwa satu pendapat, satu jawaban, satu jawaban yang diberikan itu merupakan satu pendapat aja. Nggak boleh ada kata apa? Masih ingat? Aprilia? Nggak boleh ada dan sama atau. Jadi buat jawaban seperti ini, suka makan dan tidak diimbangi dengan olahraga, sayangnya nggak masuk di alur 1, alur 2, ataupun bikin alur yang ketiga, karena tidak sesuai dengan jawaban. Jadi buat pertanyaan yang selanjutnya, harus diperhatiin lagi ya.
Oke. BMI lebih dari 30, mungkin bisa dituliskan. Nah ya. Oke, kita udah punya 8 jawaban dari kalian semua. Sekarang buat alur yang pertama. Kira-kira kalau semisal orangnya terlalu gemuk, apakah bisa dimasukin ke alur yang pertama? Gimana teman-teman, silakan on mic. Bisa. Bisa. Oke, teman-teman yang lain? Bisa. Bisa, oke. Orangnya terlalu gemuk. Terus kalau semisal terlihat gendut, itu apakah juga perlu dimasukin ke alur 1 atau kita bikin alur 2? Oke teman-teman. Alur 1. Alur Yang 1. lain? Revia, alur 1 juga? Rio, alur 1 juga? Alur 1. Oke, alur 1 ya. Terus, terlihat gendut, berarti dimasukin ke alur 1. Sama orangnya terlalu gemuk, dimasukin ke alur 1. Kalau misal berat badan tidak ideal, dimasukin ke alur 1 atau kita bikin alur 2, teman-teman. Alur 2. Yang lain? Alur 2 juga atau dimasukin ke alur 1? Ayo teman-teman. Revia, Rio. Yang lain? Alur 2. Siva, apakah alur 2 juga? Alur 2. Oke, silakan dibikin alur 2-nya ya. Tuh, berat badan tidak ideal. Terus kalau misal berat badan berlebih, dimasukin ke alur 2, alur 1, atau bikin alur 3. Apakah kira-kira relate sama alur 1, alur 2, atau kira-kira harus dimasukin ke alur 3 aja? Karena relate-nya semuanya bilang berlebih. Karena berlebih mungkin belum tentu bisa sama dengan tidak ideal. Gimana teman-teman, dimasukin ke alur baru, atau dimasukin ke alur 2, atau alur 1? Ayo, gimana teman-teman? Dimasukin ke alur 3, alur 2, alur 1? Silakan on mic. Ataupun juga bisa ramen di room chat Zoom ya. Gimana? April, alur 3, alur 2, atau alur 1? Buat berat badan berlebih. Kayaknya masih ada kendala. Gimana? Alur 3. Kenapa kau milih alur 3? Gimana April? Apakah mungkin dari legnya di alur 3 aja Mbak? Atau apa? Soalnya berlebih berat badannya. Oke, terima kasih. Nah, terus buat BMI lebih dari 30. Tadi kan udah bilang orangnya tidak gemuk secara fisik ya berarti. Terus berat badan tidak ideal, berat badan berlebih. Nah, kalau misal BMI-nya lebih dari 30, apakah perlu dimasukin ke alur 1, 2, 3, atau dimasukin ke alur yang baru, alur 4? Karena ini ngomongnya BMI, bukan berat badan lagi. Ataupun mungkin gimana? Nih, teman-teman. Alur baru. Alur baru. Buat teman-teman yang lain, apakah alur baru juga? Baru. Yang lain, Rio, apakah alur baru juga? Iya, alur baru. Revia, alur baru juga? Baru. Oke. Masukin ke alur 4 ya, buat BMI lebih dari 30. Buat Rio, apakah setuju juga? Setuju, Kak. Oke, buat Shiva juga setuju? Setuju. Oke. Oke, tadi gampang lelah dimasukin ke alur yang pertama. Terus buat penyakit jantung, kira-kira apakah perlu dimasukin ke alur yang 1 juga ataupun alur yang kedua? Ingat, setiap alur harus relate. Kira-kira kalau misal gampang lelah, apakah relate dengan penyakit jantung, teman-teman? Enggak. Enggak, jadi dimasukin ke alur yang kedua ya.
Gimana teman-teman yang lain? Apakah setuju dimasukin ke alur yang kedua? Setuju. Oke. Nah, terus buat yang selanjutnya, mudah terkena penyakit. Kira-kira apakah setuju kalau bisa dimasukin ke kelompok nomor 2, alur 2, atau dimasukin ke kelompok yang lain? Kita bikin kelompok yang lain, nomor 3. Karena ini sama-sama penyakit hubungannya. Kira-kira apakah dimasukin ke kelompok 2? Aku mau nanya ke Devita, apakah setuju kalau bisa dimasukin kelompok 2? Ataupun kita bikin kelompok 3? Kelompok 3. Yang lain? Kelompok 3. Yang lain juga kelompok 3? Oke, kita masukin mudah terkena penyakit ke nomor 3. Karena mungkin ini terlalu masih luas ya, sifatnya general. Karena kalau misalnya nomor 2 itu penyakit jantung, yang 9 jantung ya. Sedangkan kelompok 3 ini lebih universal jawabannya. Terus untuk gampang sakit, masuk ke alur yang 1, 2, 3, atau alur yang keempat? 3. Untuk yang lain, apakah masuk ke alur 3 juga? Alur 3. Oke, kita masukin ke alur 3 ya. Terus buat jawaban munculnya masalah kesehatan, apakah dimasukin ke alur 1, 2, 3? 3. Ya. Oke, kita masukin ke alur 3 juga ya. Terus, sulit beraktivitas dengan bebas. Kira-kira apakah perlu dimasukin ke 3 atau 4? Atau kita bikin alur baru karena ini hubungannya dengan aktivitas. Gimana teman-teman? Alur baru. Baru, Mbak. Ya. Oke, alur baru ya. Terus untuk jawaban mengganggu kesehatan, apakah dimasukin ke alur 1, 2, 3, 4, atau kita bikin alur lagi? Alur baru. Yang lain, apakah alur baru juga? Oke, alur baru ya, teman-teman. Mengganggu kesehatan. Terus untuk susah melakukan aktivitas yang lain, masuk ke alur 4, 5, 3, 2, atau 1? 4. Oke, 4 ya, setuju. Silahkan masukin ke alur 4. Oke, untuk alur yang pertama, kira-kira
Kira-kira kalau misal untuk jawaban olahraga, itu setuju atau nggak dimasukin ke alur yang pertama? Gimana teman-teman, bisa on mic untuk menyampaikan pendapatnya? Setuju. Setuju. Oke, setuju. Olahraga dimasukin ke alur yang pertama. Nah, untuk jawaban yang selanjutnya, yakni makan sehat. Kira-kira dimasukin ke alur satu atau bikin alur lagi, yakni alur kedua. Alur yang kedua. Oke, alur kedua langsung. Capcus dimasukin ke alur kedua. Terus untuk kurangi asupan gula, dimasukin ke alur 2 ataupun bikin alur lagi? Alur baru. Untuk yang lain? Baru. Oke, dimasukin ke alur baru juga ya. Alur ketiga untuk kurangi asupan gula. Terus untuk defisit kalori, dimasukin ke alur baru atau dimasukin ke alur 1, 2, atau 3? Alur baru. Untuk yang lain, apakah alur baru juga? Oke, dimasukin ke alur 4 ya. Terus menjaga pola makan yang sehat. 2. Alur 2. Oke, alur kedua ya. Menjaga pola makan. Dimasukin ke alur 1, 2, 3, 4, atau 5? 2. Itu ada jawaban yang sama ya, menjaga pola makan. Terus yang terakhir, menerapkan healthy lifestyle. Dimasukin ke alur 1, 2, 3, atau 4? Ataupun mungkin 5? 5. Untuk yang lain, setuju dimasukin ke alur 5 juga? Setuju. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini tadi pertanyaan terakhir terkait pendapat kalian mengenai bagaimana pencegahan obesitas. Nah, untuk agenda yang selanjutnya, yakni akan ada pemberian kesimpulan yang akan langsung disampaikan oleh Faiza. Untuk Faiza, dipersilakan. Di sini aku mau memberikan kesimpulan dari hasil metaplan yang telah kita lakukan tadi. Jadi hasilnya didapatkan bahwa untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah penyebab obesitas, itu terdapat 2 alur. Alur yang pertama ada kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, dan juga kurang olahraga lagi. Lalu alur yang kedua ada pola makan tidak sehat, pola makan yang salah, makan terlalu banyak, dan banyak makan. Lalu sisa jawaban yang suka makan dan tidak diimbangi dengan olahraga itu tidak dimasukkan ke dalam alur 1 maupun alur 2, jadi harus dibuang, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengenali obesitas? Jawabannya ada 4 alur. Alur yang pertama ada orangnya terlalu gemuk, terlihat gendut, dan ada terlihat gendut lagi. Lalu alur yang kedua ada berat badan tidak ideal. Alur yang ketiga berat badan berlebih, dan BB berlebih. Selanjutnya ada alur 4, yaitu BMI lebih dari 30. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa dampak dari adanya obesitas? Ada 5 alur yang berhasil didapatkan oleh teman-teman. Yang pertama, alur 1 yaitu gampang lelah, alur 2 penyakit jantung, alur 3 mudah terkena penyakit, gampang sakit, dan munculnya masalah kesehatan. Alur 4 sulit beraktivitas dengan bebas dan susah melakukan aktivitas yang lain. Lalu alur 5 yaitu mengganggu kesehatan. Dan yang terakhir ada pertanyaan nomor 4, bagaimana pencegahan obesitas? Dari pertanyaan ini didapatkan 5 alur. Alur yang pertama olahraga, alur yang kedua makan sehat, menjaga pola makan yang sehat, dan menjaga pola makan. Alur yang ketiga, kurangi asupan gula. Alur 4, defisit kalori. Serta alur 5, menerapkan healthy lifestyle. Demikian kesimpulan yang didapatkan dari metaplan kali ini. Saya lanjutkan ke Noni. Terima kasih Faiza. Untuk selanjutnya, yakni akan ada pemaparan materi, sedikit materi tentang terkait obesitas yang akan disampaikan oleh Miko. Untuk yang bagian share screen, bisa langsung share screen materinya. Terima kasih. Nah, dari teman-teman, kita dari awal kan udah bahas obesitas ya, udah jawab pertanyaan juga. Nah, ini adalah sekilas materi tentang obesitas. Bisa di next.
Nah, apa sih obesitas itu? Jadi kalau obesitas itu kita taunya gendut gitu ya, gemuk gitu. Jadi secara pengertian obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan teman-teman. Karena ketidakseimbangan energi, jadi asupan yang masuk ke dalam tubuh itu terlalu banyak dibandingkan dengan apa energi yang kita keluarkan gitu. Misalnya kita makannya terlalu banyak dan kita setelah itu tidur, kurang aktivitas dan sebagainya. Nah, itu akan menumpuk menjadi lemak seperti itu. Next. Nah, gimana sih cara mengenali obesitas? Jadi kalau secara fisik gitu ya, kita pasti juga bisa mengenali kok kelihatannya kayak kelihatan gemuk, kelihatan gendut gitu ya. Tapi secara penghitungan sebenarnya obesitas itu bisa ditentukan dengan cara penghitungan, yaitu dengan BMI atau Body Mass Index, atau bahasa Indonesia adalah IMT atau Indeks Massa Tubuh. Nah, gimana caranya? Caranya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikalikan dengan nah. Oke, jadi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter itu pangkat ya teman-teman, kuadrat gitu. Nah, nanti setelah didapatkan hasilnya, nanti akan diperoleh nih kira-kira teman-teman tuh hasilnya berapa. Ada yang hasilnya 18,5 sampai 25, nanti hasilnya adalah normal. Kemudian untuk yang gemuk atau overweight dia itu hasilnya 25 sampai 27, terus yang obesitas dia itu di atas 27 gitu. Jadi teman-teman nanti setelah ini bisa menghitung jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari obesitas. Sebenarnya banyak sih obesitas, tapi kalau secara kita tahu secara umum gitu ya, pasti angka penyebabnya adalah makan gitu. Tapi kalau ditelisik lagi, sebenarnya obesitas dapat disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, kemudian juga bisa karena lingkungannya, kemudian genetiknya, ketidakseimbangan hormon, psikologis, atau benang tertentu gitu. Tapi yang paling banyak itu adalah pola makan yang dapat menyebabkan obesitas. Contohnya, yang pertama kurang makan buah dan sayur, terus kemudian juga makan dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat atau terburu-buru, kemudian mengonsumsi gorengan yang sangat banyak, berlemak, kemudian juga makanan yang manis, kemudian juga menghindari sarapan. Nah, itu juga dapat menyebabkan obesitas. Kemudian makan malam yang terlalu banyak gitu. Nah, selain itu juga makan yang berlebihan atau porsi besar, kemudian sering makan atau pola makan itu nggak teratur dan suka ngemil gitu. Next. Nah, kalau obesitas itu pasti berdampak pada kesehatan gitu. Jadi kalau obesitas dampaknya yang pertama, misalnya karena penyakit degeneratif, ada jantung koroner, diabetes mellitus, stroke, hipertensi dan sebagainya. Kemudian obesitas ini ternyata juga dapat meningkatkan 3 kali lipat terkena batuk empedu. Kemudian obesitas berisiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Juga penyakit kanker, terutama kalau laki-laki itu kanker usus besar dan kelenjar prostat, kalau perempuan dia itu kanker payudara dan leher rahim. Nah, obesitas ini juga dapat meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Kemudian yang terakhir, obesitas dapat meningkatkan menurunnya tingkat kesuburan atau reproduksi. Gitu. Next. Nah, berikut adalah cara pencegahan dari obesitas. Mungkin kalau teman-teman masih ada saudara atau adik gitu ya yang masih bayi, nah itu bisa dikasih MPASI mulai dari 6 bulan, kemudian juga tidak makan sambil nonton TV, sambil ngedrakor. Jadi kemudian untuk bekal, untuk sehari-hari ya, terutama sarapan, kemudian juga kita bisa memperbanyak aktivitas fisik di luar ruangan, makan yang gizi seimbang atau terutama sayuran dan buah-buahan, tidak merokok dan minum alkohol, kemudian juga makan sesuai dengan isi piringku. Jadi pembagiannya itu kalau makan karbo itu sama dengan makan sayuran. Jadi misalnya 100 gram nasi, itu nanti juga sayurannya juga 100 gram gitu. Nah, untuk buah dan lauknya nanti juga sama gitu. Nah, yang terakhir adalah melakukan aktivitas fisik baik itu secara yang benar dan teratur serta terukur. Next. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita menemukan obesitas? Yang pertama, kita harus melakukan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan secara normal. Kemudian juga membatasi GGL atau gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Dan yang utama, kita bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Kenapa kok buah dan sayur? Karena dia itu tinggi vitamin, tinggi mineral, dan yang utama adalah tinggi serat. Nah, serat ini buat kita kenyang lebih lama. Jadi, nafsu makan kita akan berkurang karena kita akan merasa kenyang. Karena kalau serat itu nggak diolah dengan baik di tubuh gitu. Next. Tips mengatasi obesitas yang pertama kayak tadi ya teman-teman, mengonsumsi buah dan sayur, kemudian juga membatasi tidur yang berlebihan, meningkatkan fisik, membatasi konsumsi GGL, kemudian juga membiasakan pola makan yang sesuai isi piringku. Next. Oke, itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sebelum kita menutup acara, karena kita memulai tadi dengan doa, kita juga menutup harus dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian, terima kasih. Kami juga mohon maaf
aku selaku fasilitator mewakili ingin berminta maaf karena mungkin ada satu ataupun dua hal yang kurang berkenan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang mungkin menyakiti hati kalian. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa leave Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih.